Puji Tuhan, kasih Tuhan sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, lewat pengorbanan di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kami mengundang sidang jemaat kaum muda remaja untuk bangkit berdiri. Seperti kasih-Mu, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Lagi. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Doa pembukaan, saya mohon pada Bapak Anta untuk menaikkan doa pembukaan. Bapak Anta Nusa. Kasih Allahku sungguh tak terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Dialah Kau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Karena kasih setia-Mu. Ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, kita mengatakan dengan suara bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, jika kami boleh merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih yang telah Engkau nyatakan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus kehidupan manusia yang berdosa semacam kami ini. Sungguh merupakan suatu anugerah dan kemurahan yang besar yang kami rasakan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami tidak mampu membalas apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan kami, sebab sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang layak kami persembahkan untuk membalas kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, sujud menyembah, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Terutama dalam ibadah pelayanan kami sore hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami, sucikan kami dengan darah-Mu yang suci, agar kami layak mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, memampukan kami untuk kami bisa mempersembahkan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Urapi mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh sidang jemaat diurapi oleh Tuhan, sehingga kami bisa menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah-tengah kami. Urapi kesaksian-kesaksian untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, juga menjadi berkat bagi kehidupan kami, untuk semakin menguatkan kehidupan kami lebih setia dalam beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Lindungi sertai dengan kuasa darah-Mu, tibakan di tempat dengan selamat, menembus cuaca hujan
dan Tuhan lindungi, Tuhan berikan kemurahan. Jangan satu pun terhalang oleh karena apapun di dunia ini. Tetapi biar kemurahan-Mu berlaku bagi kami semua, kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan-kendaraan yang diparkir di luar. Lindungi juga saluran internet, lindungi juga listrik. Semua untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu, baik saat kami dalam perjalanan, saat kami memulai ibadah ini, kami usirkan semua dalam nama Yesus, berkat darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami menyerahkan pelayanan Bapak Gembala di Jakarta. Bukakan firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Gerakan hati anak-anak Tuhan, hamba Tuhan di sana. Mereka datang bersekutu, mendengar firman pengajaran ini untuk membawa kehidupan kami semua disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Mohon belas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya mengucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung, internet, kaset, DVD, kiranya damai bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita semua. Dan kepada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya ucapkan selamat beribadah dan bersekutu dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus kita. Kita akan mengalami pujian pada sore hari ini dari nyanyian tambahan 38, Ku Dengar Tuhan Memanggil. Dari atas kembali. Dengar Tuhan memanggil, dengar Tuhan memanggil, dengar Tuhan memanggil, angkat salibmu dan turutlah. Waktu Tuhan panggil aku, mau turut dengan suka. Waktu Tuhan panggil aku, mau turut dengan bersuka. Dari atas kembali. Dengar Tuhan memanggil, dengar Tuhan memanggil, dengar Tuhan memanggil, angkat salibmu dan turutlah. Waktu Tuhan panggil aku, mau turut dengan suka. Waktu Tuhan panggil aku, mau turut dengan bersuka. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Umat berdosa dengan percaya, iman kepada Yesus, dibaptis, baptisan air, baptisan Roh Kudus, kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita dipanggil oleh Tuhan dari terang, dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tetapi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Makanya sebabnya itu kita harus di sini
Kita yang sudah selamat harus disucikan sampai sempurna, tidak bercacat celah. Kita sempurna seperti Yesus menjadi mempelai wanitanya. Puji Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, nyanyian rohani 230. Kita dipilih dengan bangkit berdiri. Mari anak kembali. Dari atas. Hanya bagi Dia, di malam kemuliaan dan hormat kami, di malam sembah kami, pujian kami, di malam kemuliaan dan hormat kami, di malam sembah dan pujian lagi, di malam kemuliaan dan hormat kami, di malam sembah kami, pujian kami, di malam kemuliaan dan hormat kami, di malam sembah dan pujian kami. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan yang saudara-saudari telah alami dalam kehidupannya. Tempat di depan saya persilahkan, mohon dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian rohani 238, Ku Melayani Yesus. Ayat 2. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, kasih dalamku telah aku lepaskan. Saat hati Yesus merasakan selamanya, karena aku tahu apa
Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya dapat bersaksi sore ini. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah saya peroleh. Kemurahan ini sudah saya peroleh dari awal saya kuliah hingga dapat menyelesaikan studi saya. Kemurahan yang paling besar terutama saya rasakan waktu saat-saat saya akan menghadapi ujian kompetensi. Beberapa bulan yang lalu saat persiapan menghadapi ujian, saya sempat bingung ingin mengikuti bimbingan tambahan di luar kampus atau tidak. Kalau saya mengikuti bimbingan di luar kampus, otomatis jadwal ibadah saya jadi tidak teratur. Bisa-bisa saya nggak beribadah dengan rutin karena jadwal bimbingan yang setiap hari bisa dari pagi sampai malam. Tapi teman saya mengingatkan untuk nggak ikut bimbingan dan tetap beribadah seperti biasa. Awalnya saya ragu, bimbang, sempat putus asa, berpikir apakah saya bisa lulus atau tidak. Kalau saya nggak bisa lulus, berarti saya harus mengikuti ujian ulang dan biaya yang dikeluarkan semakin bertambah banyak. Tetapi lewat firman penggembalaan yang saya dapat di tempat ini, beberapa kali firman menegur saya untuk tetap taat dan setia pada ibadah serta berusaha sebaik-baiknya. Maka Tuhan nanti akan membuka jalan. Dan ternyata benar firman yang saya peroleh, firman Tuhan itu tidak pernah menipu. Kalau kita tetap setia beribadah, taat dengar-dengar pada firman Tuhan, lalu kita berusaha, maka Tuhan sendiri akan memampukan kita. Dan terbukti Tuhan sudah membuka jalan sehingga saya dapat lulus ujian. Terima kasih, sekian kesaksian saya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Masih saya buka kesempatan bagi yang saudara-saudari yang masih ingin bersaksi. Kita akan kembali lanjutkan pujian kita dari nyanyian Rohani 107, bukan karena kebaikanmu. Bukan karena dari atas, maaf.
bila Engkau dapat. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya. Semuanya anugerahnya. Puji Tuhan, jika kita bisa dipanggil, dipilih, dan dipakai Tuhan, bisa digembalakan, itu semua hanya anugerah daripada Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian kita dari lagu yang berjudul Psalm 79, Biarkan Ku Hilangkan Hidupku Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi vokal group untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi, ayat yang kedua. Aku sujud menyembah, lalu Tuhan berkata, angkatlah salib serta ikut aku. Untuk tangan sengsara, oh bertahan.
pegang teguh janji-Mu Tuhan. Walau tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, Ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Puji Tuhan, di dalam firman pengembalaan di tempat ini, kita belajar bahwa mengangkat salib Tuhan dan mengikut Tuhan memang sengsara. Sengsara untuk berhenti berbuat dosa, sengsara untuk bertobat, sengsara daging tanpa dosa. Tetapi di balik salib, saya percaya, kami percaya, kita percaya bahwa di balik salib ada roh kemuliaan yang menolong kita dari segala masalah kita tepat pada waktunya untuk memberikan masa depan yang indah. Roh kemuliaan juga mengubahkan kita dari manusia daging ini menjadi manusia rohani, menjadi sempurna, menjadi sama mulia dengan Tuhan. Saya percaya, kita percaya, kalau ada mujizat rohani, pasti ada mujizat jasmani. Puji Tuhan, kita akan persiapkan
hati dan kehidupan kita untuk menerima pembukaan nasihat firman Tuhan, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menyucikan hati nurani kita, hati yang paling dalam, ginjal kita. Kita akan menyanyikan Kau Berfirman. Dengan bersama kita bangkit berdiri. Sesudah itu akan dilanjutkan dengan rekaman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan.
Firman-Mu mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Firman-Mu mampu menciptakan kami menjadi manusia baru yang sama dengan Engkau, mampu mengubahkan, oh Tuhan, kami sedikit demi sedikit sampai menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan, dan layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami datang dengan berbagai kekosongan, kami datang dengan berbagai Tuhan kemustahilan, kami datang dengan berbagai kekurangan, cacat celah kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Nyatakan apa yang jadi kehendak-Mu atas hidup kami. Nyatakan apa yang jadi kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Lewat firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Oh Tuhan, di jalan WR Supratman 4 Surabaya, juga di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, saat ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih, dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan. Engkau berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selamanya. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepadamu, hormat mulia bagi namamu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang 9, pasal 9 dalam susunan tabernakel menunjuk tentang meja roti sajian. Meja roti sajian, persekutuan dengan Yesus sebagai roti kehidupan. Ya, meja roti sajian itu artinya persekutuan dengan Yesus sebagai roti kehidupan. Puji Tuhan, kita mulai membahas Lukas 9 ayat 1 sampai ayat 6. Lukas 9 ayat 1 sampai ayat 6. Judulnya Yesus mengutus ke-12 murid. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Yesus mengutus ke-12 murid. Kita baca ayat 1 dan 2. Kita baca ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Puji Tuhan. Ya. Jadi dalam pembacaan ini bisa disimpulkan Yesus memanggil 12 muridnya dan mengutus untuk memberitakan kerajaan surga. Memanggil dan mengutus untuk memberitakan kerajaan surga. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Jadi kita kaum muda remaja harus menerima panggilan Tuhan. Kita semua harus menerima panggilan Tuhan lebih dahulu
Sesudah itu baru diutus oleh Tuhan. Ya, jadi ulangi, kita kaum muda remaja harus menerima panggilan Tuhan lebih dahulu. Sesudah itu baru diutus. Sesudah itu baru diutus. Nah, di ayat 1 tadi, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Nah, 12 murid ini mengingatkan kita kepada 12 roti. Meja roti sajian itu ada 12 roti. Jadi Yesus memanggil ke-12 muridnya. 12 murid sama dengan 12 roti. Yang disusun menjadi 2 susun. Masing-masing 6 buah roti. 66. Jadi 12 roti disusun menjadi 2 susun. Masing-masing 6 buah roti. 6. 66 itu menunjuk 66 buku dalam Alkitab. Ya, jadi 6 dengan 6, 12 roti itu sama dengan 6. Itu menunjuk menunjuk 66 buku dalam Alkitab, sama dengan firman Allah, sama dengan roti kehidupan. 12 roti tadi. 6 roti, 6 roti. Itu menunjuk 66 buku dalam Alkitab. Kemudian itu sama dengan firman Allah, sama dengan roti kehidupan dari surga. Roti kehidupan dari surga. Jadi Yesus memanggil 12 murid, menunjuk 12 roti, roti kehidupan. Nah, artinya jadi Yesus memanggil kita ada kaitan dengan roti untuk bersekutu dengan pribadinya sebagai roti kehidupan. Ulangi, jadi Yesus memanggil kita untuk bersekutu dengan pribadinya sebagai roti kehidupan. Sama dengan bersekutu dengan firman Allah. Bersekutu dengan firman Allah. Nah, ini istilah memanggil. Memanggil untuk apa? 12 murid, 12 roti. Yaitu memanggil kita untuk bersekutu dengan pribadi Yesus sebagai roti kehidupan. Bersekutu dengan firman Allah. Bersekutu dengan firman Allah. Semoga kita mengerti makan roti kehidupan sama. Bersekutu dengan pribadi Yesus sebagai roti kehidupan, bersekutu dengan firman Allah sama dengan makan roti kehidupan. Nah, jadi kita harus bersekutu dengan firman Allah sama dengan makan roti kehidupan dulu, baru kita bisa diutus, baru bisa bekerja untuk Tuhan. Makan dulu baru bekerja. Amin, saudara. Nah, makan dulu baru bekerja. Jadi kita harus bersekutu dengan firman Allah sama dengan makan roti kehidupan, baru kita bisa diutus. Sama dengan baru kita bisa bekerja untuk Tuhan. Makan dulu baru bekerja. Semoga kita mengerti. Saudara, banyak kesalahan terjadi. Banyak kesalahan terjadi. Apa itu? Kaum muda tidak mau makan firman Allah, tidak mau makan roti kehidupan, tapi mau bekerja. Mau bekerja, mau melayani. Nah, ini juga termasuk hamba Tuhan. Kami hamba Tuhan banyak salah. Ya, kesalahan terjadi. Nah, ini kaum muda hamba Tuhan tidak mau makan roti firman Allah, roti kehidupan, tapi mau bekerja. Tapi mau bekerja, mau melayani. Akibatnya, orang tidak makan suruh kerja terus. Akibatnya nomor 1 pingsan. Pingsan rohani. Tidak mati, tidak hidup. Suam-suam. Tidak mati, tidak hidup. Itu pingsan, tengah-tengah. Tidak mati, tidak bangkit. Tidak panas, tidak dingin. Suam-suam rohaninya. Suam-suam rohaninya. Ya, ini tidak setia, tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Nah, pelayanannya asal-asalan saja. Karena lapar dia. Pingsan, tidak makan tapi bekerja. Pingsan. Pingsan. Nah, sebenarnya lapar dulu, lapar, tidak puas. Lapar itu tidak puas. Kemudian pingsan, suam-suam. Suam-suam, pingsan, suam-suam. Tidak setia, tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Seperti muntah. Jemaat Laodikia itu suam-suam, keadaannya seperti
muntah, najis. Kalau sudah suam-suam itu najis. Ya, sudah suam-suam najis. Tidak setia, tidak berkobar lagi, tidak tanggung jawab lagi. Itu sudah najis, pasti najis. Sudah pasti najis. Oke, makanya kalau di Lempinel Kristus ajaib gampang. Oke. Apa? Ada pecah gelas, itu sudah ada najis. Karena dia tidak setia, tidak berkobar lagi. Tidak tanggung jawab sudah. Kalau dulu mungkin cuci gelas dipegang bagaimana. Nah, sekarang karena perhatiannya lain-lain, mungkin pikirannya melain-lain, ya plak. Bukan tanpa alasan mengatakan apa hubungannya. Ada apa hubungannya? Memang begitu. Suam-suam tidak setia, tidak berkobar-kobar lagi, tidak tanggung jawab lagi. Pasti seperti muntah hidupnya sudah. Ada kenajisan-kenajisan yang disembunyikan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga mengerti. Kalau dibiarkan terus, rebah dan tidak bangkit-bangkit. Jadi lapar, karena tidak makan suruh kerja, lapar. Tidak puas banyak bersungut dan lain. Kemudian pingsan, suam-suam. Tidak setia, tidak berkobar, tidak tanggung jawab. Suatu muntah, hidupnya seperti muntah, ada kenajisan-kenajisan. Dan kalau dibiarkan rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi. Rebah dan tidak bangkit lagi. Sama dengan tinggalkan pelayanan. Kemudian sengaja hidup dalam dosa. Sudah sengaja dalam dosa. Ya, tinggalkan pelayanan, sengaja hidup di dalam dosa. Itu rebah dan tidak bangkit lagi. Itu kebinasaan untuk selama-lamanya. Semoga kita mati. Jadi saya tegaskan lagi. Jadi kita kaum muda, hamba Tuhan harus bersekutu dengan Yesus, roti kehidupan sebagai roti kehidupan. Kita harus makan firman Allah. Sesudah itu baru kita bisa diutus oleh Tuhan. Dipanggil, diutus. Dipanggil untuk makan dulu, baru diutus. Amin. Enak kan dipanggil, dikasih makan, baru diutus. Lebih dahulu. Semoga kita bisa mengerti. Ada dua macam pemberitaan firman Allah atau makanan firman Allah. Ada dua macam pemberitaan firman Allah atau makanan firman Allah. Ya? Yang pertama, Efesus 1 ayat yang ke-13. Surat Efesus pasal yang pertama. Surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Ini makanan yang pertama. Efesus 1 ayat 13. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ini makanan yang pertama, Injil keselamatan. Injil keselamatan atau firman penginjilan, sama dengan susu, sama dengan kabar baik. Kabar baik, yaitu ya, jadi Injil keselamatan, firman penginjilan, susu, sama dengan kabar baik, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, inilah saudaraku makanan yang pertama, Injil keselamatan. Nah, jadi jika kita makan firman penginjilan, Injil keselamatan, firman penginjilan, jika kita makan Injil keselamatan, firman penginjilan, maka kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan. Saudara, maka kita akan diselamatkan. Itu siapapun kita, apapun keadaan kita, kalau bisa makan atau menerima Injil keselamatan, firman penginjilan, maka kita akan diselamatkan. Buktinya apa? Diselamatkan. Tadi ketika kamu percaya, nah, bukti bahwa kita diselamatkan. Ya, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kemudian selanjutnya bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa, bertobat. Kemudian selanjutnya sampai ketika dimeteraikan dengan Roh Kudus. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus.
baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Saja, itu baptisan air, baptisan Roh sama dengan lahir baru dari air dan Roh, sehingga kita mendapatkan hidup baru, hidup surga. Jadi ini, saja, ini bukti bahwa kita selamat, menerima Injil keselamatan, makan Injil keselamatan. Buktinya percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, mati terhadap dosa, dan baptisan air, baptisan Roh Kudus, lahir baru dari air dan Roh, sehingga kita mendapatkan hidup baru, hidup surgawi, yaitu, lanjutkan, hidup dalam kebenaran. Nah, itu selamat. Hidup dalam kebenaran, selamat, baru bisa dipakai menjadi senjata kebenaran, baru bisa diutus. Hidup dalam kebenaran baru bisa diutus menjadi senjata kebenaran. Kalau tidak benar lalu dipakai bagaimana? Om selalu memberikan contoh mobil rusak. Nah, taruh mobil rusak di depan gereja. Kemudian suruh orang ke Surabaya. Sana ayo diutus ke Surabaya. Nah, dari Malang ke Surabaya. Starter tidak pernah sampai. Percuma. Malah rusak, semua rusak. Kalau ya di starter mobil itu masih bisa di starter, berarti akinya masih bagus. Tapi kalau dipaksa terus, lama-lama akinya sudah rusak. Dipaksa lagi, apanya rusak? Tambah rusak hidup itu. Nah, perhatikan, mari perhatikan kita semua. Kaum muda, saya hamba Tuhan, kaum muda Lempinel, perhatikan. Kalau kita masih menyimpan yang tidak benar, lalu kita melayani, saudara, tambah rusak. Tambah rusak. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi jangan sampai ada yang tidak benar. Hidup dalam kebenaran. Waduh om, saya jatuh yang tidak benar. Cepat selesaikan. Cepat diselesaikan. Kalau terus ditutupi, oh begini, oh begitu, tetap tambah rusak semua. Saudara, jadi kalau hidup tidak benar dipaksa melayani, saudara, nah inilah tambah rusak hidup itu sampai kehilangan keselamatan, binasa selamat. Harus benar dulu, baru bisa menjadi senjata kebenaran diutus. Amin, saudara. Nah ini kalau kita benar, sebaliknya. Tadi kalau tidak benar kita melayani, kita tambah rusak sampai kehilangan keselamatan. Sampai kehilangan keselamatan. Dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Menghambat orang lain untuk diselamatkan. Seperti Om selalu kasih contoh senjata kebenaran. Kalau senjatanya tidak benar, orang datang ditembak. Orang yang benar malah jadi tidak benar, rugi. Orang yang tidak benar ditembak tidak benar, sama jadi tidak benar. Begitu, jangan main-main malah. Tapi sebaliknya kalau kita hidup benar menjadi senjata kebenaran, saudara. Nah di sini, saudara, bagi kita keselamatan makin mantap, keselamatan makin mantap, kebenaran makin mantap, keselamatan makin mantap, saudara. Dan bisa menarik orang-orang berdosa untuk dibenarkan oleh Tuhan, diselamatkan. Amin. Nah itu, ayo hidup benar, baru dipakai jadi senjata kebenaran. Ini makanan pertama. Yang kedua sekarang, yang kedua 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Makanan yang kedua adalah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Bukan Yesus yang bayi lagi, yang mati, tapi memberitakan Yesus dalam kemuliaan. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Sama dengan firman pengajaran. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sama dengan makanan keras. Sama dengan kabar mempelai. Nah ini makanan kedua. Mari bersekutu dulu dengan Yesus roti kehidupan, dipanggil, makan firman, baru kita bisa diutus. Makan firman penginjilan, hidup benar, selamat dulu, baru bisa dipakai Tuhan. Untuk membawa orang berdosa diselamatkan Tuhan. Jangan merugikan. Kita sendiri tidak selamat, rusak.
Wah, bagaimana orang yang kita bawa, terutama saya sebagai gembala. Bagaimana kita sendiri tidak benar. Terus mau diikuti orang itu bagaimana? Menipu gitu. Merugikan, menipu. Utang darah, betul-betul. Perhatikan baik-baik. Sebagai apa saja, mulai saya gembala, pengerja, sangkur, musik, semua. Harus benar dulu, baru menjadi senjata kebenaran. Kemudian masih ditingkatkan. Yang kedua, cahaya Injil ini, kabar mempelai. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua tadi, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Ini, saya kembali ke cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, makanan keras, kabar mempelai, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Saudara, kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja, segala raja, mempelai pria surga untuk menyucikan kita sampai sempurna seperti Dia. Untuk menyucikan kita sampai sempurna seperti Dia, menjadi mempelai wanita surga yang siap diangkat di awan-awan yang permai bersama Dia selama-lamanya. Jadi ini makanan kedua, harus dimakan. Saudara, makan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, makanan keras. Jangan susu terus, harus ada makanan keras. Nah, sikap terhadap firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, makanan keras, kabar mempelai. Sikap. Ya, pertama negatif. Sikap negatif. Di dalam Matius pasal 13, sikap negatif. Ya, Matius pasal yang ke-13, Injil Matius pasal 13, ayat yang ke-52, ayat yang ke-54, maafkan, ayat yang ke-54 sampai 57. Setibanya di tempat asalnya di Nazaret, Yesus mengajar. Nah, ini ada pengajaran. Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Nah, ini menolak pengajaran, sikap negatif, sikap kecewa dan menolak firman pengajaran yang benar, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, karena perhatikan, mempertahankan logika daging. Nah, saudaranya ada pada kita. Ya, saudara perempuannya main-main dengan kita. Apa? Dari mana dia itu? Logika daging bener loh. Ini ada saudaranya, ini ada. Dari mana? Masa dari surga saudaranya ada bersama kita? Mempertahankan logika daging. Sehingga mempertahankan kepandaian. Karena mempertahankan atau menggunakan logika daging, kepandaian sendiri, nolak pasti. Menolak. Sehingga. Atau juga menggunakan atau mempertahankan kebenaran daging, kebenaran diri sendiri. Nah, tadi pikiran daging, logika daging, pikiran daging, kepandaian. Wah, ini saudaranya ada bersama kita, masa dari surga? Dari mana? Nah, kebenaran diri sendiri, nah itu kebenaran daging, kebenaran diri sendiri. Juga mempertahankan keinginan daging. Nah, Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis, tidak halal mengambil istri saudaramu. Oh, tapi karena dia ingin. Oh, tidak bisa, tidak mau. Saudara, tolak firman. Yohanes dimasukkan penjara. Nah ini, saudara, semoga kita bisa mengerti. Semoga. Dan juga kepentingan daging. Nah ini, selama masih ada pikiran daging, kebenaran diri sendiri, keinginan daging, kepentingan daging, maka pasti kecewa dan menolak firman pengajaran benar. Banyak lulusan Lempinel, perhatikan juga. Banyak setelah menjadi hamba Tuhan kecewa. Cuma jemaatnya 5, 15, 20. Lama-lama, oh salah ini. Salah, kita harus menggunakan ini. Nah, pakai logika daging. Kecewa, menolak firman pengajaran
yang benar, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu seperti 2 Korintus 4 ayat 3 menuju kebinasaan. Menuju kebinasaan. Saat Yesus datang kedua kali dia akan ketinggalan, menolak penyucian. Saat Yesus datang kedua kali ketinggalan dan binasa, menuju kebinasaan. Nah, sikap positif. Wahyu 1 ayat 3. Sikap positif. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Ini sikap positif. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini firman pengajaran, firman nubuat, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, ini sikap positif. Saudara, ini sikap yang positif, yaitu menerima firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, firman pengajaran benar. Saudara, itu mendengar dan dengar-dengaran, menuruti, mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Makan firman pengajaran yang benar. Saudara, makan firman pengajaran yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Ya, maka kita akan menerima kebahagiaan surga, berbahagia. Nah, ini makan firman pengajaran benar, mendengar, dengar sikap positif. Maka kita akan menerima, pertama, kebahagiaan dari surga. Kita akan menerima kebahagiaan dari surga. Kebahagiaan yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Saat sakit bisa bahagia, saat miskin bahagia, berbahagialah orang miskin. Surga. Nah, ini tidak masuk akal pikiran daging. Nah, itulah kebahagiaan surga. Suatu kebahagiaan yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Berbahagialah orang miskin, Tuhan bilang. Berbahagialah orang lapar. Nah, itu kebahagiaan surga. Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di situasi kondisi dunia. Tidak bisa berpengaruh. Semua. Saat lapar bahagia, saat miskin bahagia, saat sakit bahagia. Nah, itu kebahagiaan surga. Itu yang kita terima. Satu, mulai di dunia ini kita mengalami kebahagiaan surga, mulai di dunia ini yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dari dunia, oleh situasi kondisi dunia. Sampai benar-benar menerima kebahagiaan surga yang kekal selama-lamanya. Inilah dari firman. Satu, dari firman. Kalau dengarkan baik-baik, kaum muda, dengarkan baik-baik kita semua. Kalau kebahagiaan yang kita terima bukan dari firman pengajaran yang benar, itu adalah kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan sesungguhnya. Kebahagiaan semu. Saudara, kebahagiaan semu yang tidak akan pernah mencapai kebahagiaan kekal selama-lamanya. Kebahagiaan surga yang kekal selama-lamanya. Jadi, wah, saya senang nyanyinya. Di dalam ibadah senang nyanyinya. Oh, saya senang ininya. Tapi bukan dari firman kebahagiaan itu. Maka itu kebahagiaan yang semu. Saudara, kebahagiaan yang tidak akan pernah mencapai kebahagiaan surga yang kekal selama-lamanya. Tidak pernah mencapai. Tidak akan pernah mencapai. Ayo, semua kebahagiaan di dunia ini harus dimulai dari kebahagiaan di dalam mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Makan firman pengajaran benar. Itu kebahagiaan menuju kebahagiaan kekal, kebahagiaan surga yang kekal selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Ini menerima yang pertama, saudara, kebahagiaan surga. Yang kedua, tadi di Matius 13, setiap pemberitaan ada hikmat dan kuasa. Dari mana dia mendapatkan hikmat itu? Dari mana dia mendapatkan kuasa? Jadi yang kedua, menerima hikmat surgawi. Hikmat dari surga. Hikmat atau kebijaksanaan surga. Yang kedua. Tadi ya, masih ingat ya, Matius 13 itu. Waktu Yesus mengajar, mereka tercengang-cengang. Saudara, dari mana hikmatnya? Dari mana ini kuasanya? Dari mana? Nah, tapi karena menggunakan pikiran daging, kebenaran sendiri, kepentingan daging, keinginan, dia menolak, kecewa menolak. Padahal sudah kagum mereka. Dari mana? Tapi karena daging masih menutupi
Mereka menolak, kecewa, menolak dan binasa. Tetapi biarlah kita menerima. Supaya menerima kebahagiaan surga, menerima firman pengajaran yang benar, berarti menerima kebahagiaan surga, menerima hikmah kebijaksanaan surga. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah Fatsal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah Fatsal 10 ayat yang ke-10. Jadi jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, jadi pisau jadi tumpul dan tidak diasah, itu menunjuk krisis, masa krisis ekonomi, krisis. Itu pisau tajam tapi sudah jadi tumpul, lalu tidak diasah-asah, karat malah tumpul, karat, itu menunjuk krisis. Kalau tadinya pisau tajam menebas, sudah. Sekarang karena sudah tumpul karat, wah tenaga, nah ini krisis namanya. Mengerti ya? Itu krisis. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Sebagai ayat 10, maka orang harus memperbesar tenaga. Kalau rumus dunia, lihat saya ini, wah rumus dunia ini. Perbesar tenaga. Biasanya pisau tajam, seret. Tapi ini tumpul, memperbesar tenaga. Rumus dunia. Tapi rumusnya Tuhan. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmah. Nah, ayo, ya kalau nanti menghadapi krisis, kegagalan dan lain-lain, ayo kembali pada firman dulu. Sebelum kita melakukan apa-apa, kaum muda yang bekerja, yang studi, ayo Lempinel, kita semua yang melayani secara penuh, ayo kita menghadapi krisis, kesulitan dalam studi, kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam masa depan, kesulitan dalam pelayanan. Ya, lebih dulu jangan memperbesar tenaga seperti dunia harus ini. Lebih dulu kembali kepada firman pengajaran benar. Amin. Kembali pada hikmat kebijaksanaan surga. Kembali pada firman. Bagaimana sikap kita terhadap firman, itu yang menolong kita saja. Jadi di sini jelas hikmat kebijaksanaan surga menentukan keberhasilan kita di masa krisis. Ini hikmat kebijaksanaan surga menentukan keberhasilan kita di masa krisis. Keberhasilan menghadapi masa krisis, masa kesulitan di bidang apa. Atau istilah saya menjamin hikmat kebijaksanaan surga. Menjamin masa depan yang berhasil dan indah. Hikmat kebijaksanaan surga menjamin masa depan yang berhasil dan indah. Semoga kita mengerti. Tambah satu lagi tentang hikmat. Nah, ini yang menjamin keberhasilan. Hikmat surga. Hamba Tuhan banyak salah sekarang. Hikmat dunia suruh cari ilmu di dunia. Semua hamba Tuhan salah besar. Hikmat yang di sini dimaksud hikmat surga. Amin. Hikmat dari firman. Jangan salah. Hikmat dari surga itu yang menentukan keberhasilan. Masa depan berhasil indah dalam pelayanan, dalam studi, dalam bekerja, dalam masa depan, semuanya dari firman. So, ya, semoga kita. Kemudian satu lagi, Amsal 9 ayat 1. Ini kalau kita punya hikmat surga. So, ya, punya kebahagiaan surga, tidak terpengaruh apapun. Di dunia yang kutukan ini, suasana kutukan sulit, kita bahagia. Sampai kebahagiaan surga yang kekal. Kebahagiaan kekal di surga. Ya, semoga kita. Kemudian hikmat menentukan keberhasilan kita. Keberhasilan menghadapi masa krisis. Menjamin masa depan yang berhasil dan indah. Satu lagi, Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Menegakkan ketujuh. Tujuh itu sempurna. Jadi hikmat kebijaksanaan surga mendirikan rumah dan menegakkan 7 tiang. Artinya, kita dipakai dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. 7 tiang itu sempurna. Ini baru dipakai kalau sudah punya hikmat surga. Kalau baru hikmat dunia tidak bisa. Tidak bisa. Contoh saya S1. Nah, kalau punya jemaat doktor, jemaat ini kalau pakai hikmat dunia tidak bisa. Sudah sekolah lagi saya. Mengerti? Nah, terbatas. Yang sudah doktor, ada profesor.
Menghadapi profesor, wah harus kita berusaha jadi profesor juga supaya masih sama dengan jemaat. Tapi kalau hikmat dari surga, biar kita tidak lulus SD, jemaatnya S1, S2, S3 tidak peduli, karena kita punya hikmat dari surga. Bisa paham? Bisa paham. Nah, itu. Jadi kalau punya hikmat dari surga, kita dipakai dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bisa dipakai menjadi gembala, bisa dipakai menjadi apa saja. Bisa dipakai pemain musik, semua dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Baru diutus kalau sudah punya hikmat dari firman pengajaran. Maka makan dulu, bersekutu dengan Yesus, roti kehidupan, makan firman dulu, baru bisa diutus. Bisa jelas? Bisa jelas ya, semoga kita itu yang kedua. Satu lagi, menerima 3 hal tadi, kebahagiaan surga. Kalau kita sudah makan firman pengajaran, ayo menerima 3 hal, kebahagiaan surga. Kemudian kita menerima hikmat surga, ya berhasil dipakai Tuhan. Dan satu lagi, kuasa Tuhan, mujizat. Dari mana hikmat dan kuasa itu? Matius 13 ya, 56, 57, 55 itu ya. Baca lagi ya. Bolehlah lihat lagi supaya tidak bingung. Injil Matius pasal yang ke-13, Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-54 ya, 54. Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat? Nah, ini mujizat. Yang ketiga, mujizat sama dengan kuasa Tuhan, terutama keubahan hidup. Nah, itu mujizat sama dengan kuasa Tuhan, terutama keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, manusia sempurna seperti Yesus. Nah, ini mujizat kuasa Tuhan, terutama keubahan hidup. Ini mujizat terbesar, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, manusia sempurna seperti Yesus. Sama dengan mempunyai teladan Yesus. Mempunyai teladan Yesus dalam hidupnya. Sama dengan mempunyai teladan Yesus dalam hidupnya. Mempunyai teladan Yesus dalam hidupnya. Saja. Jadi kalau kita diubahkan, yang jelek dari kita keluar, yang baik dari Yesus masuk. Tabiat kita keluar, tabiat Yesus masuk. Tabiat kita keluar, tabiat Yesus masuk. Terus begitu. Itu keubahan. Mengerti? Nah, sama dengan mempunyai teladan Yesus dalam hidupnya, sehingga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, ini pelayanan. Jadi teladan, jadi terang. Nah, ini pengutusan Tuhan. Kita mempunyai teladan, sehingga mempunyai teladan Yesus dalam hidupnya, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ini baru diutus Tuhan, jadi teladan, jadi terang. Kalau kita sendiri gelap, bagaimana mau diutus? Ya, gelap dengan gelap bertabrakan. Nah, kalau ada terang menyinari gelap. Ya, semoga mengerti. 1 Timotius 4:12, 5 teladan. Nah, ini teladan Yesus. Ya, mari orang muda perhatikan 1 Timotius 4 ayat yang ke 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu 1, dalam perkataanmu 1, dalam tingkah lakumu 2, dalam kasihmu 3, dalam kesetiaanmu 4, dalam kesucianmu 5. Dalam kesucianmu 5. Ini 5 teladan. Saja 5 teladan. Yaitu dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu 2, dalam kasihmu 3, dalam kesetiaanmu 4, dalam kesucian 5. Nah, ini jadi teladan. 5 teladan ini menunjuk
atau berasal dari 5 luka Yesus di kayu salib. Sengsara. Saudara, teladan itu. Ada bekas tanda pukulan, itu teladan. Saudara, teladan itu. Sengsara. Ya, untuk menjadi teladan itu sengsara. 5 teladan ini berasal dari 5 luka Yesus di kayu salib. Ada tanda sengsara untuk jadi teladan. Perobekan daging, sengsara daging, perobekan daging, penyaliban daging. Untuk kita bisa menjadi teladan, untuk bisa diutus oleh Tuhan. Ya, semoga kita bisa. Inilah 3 hal yang kita terima. Kalau kita bersekutu dulu dengan Yesus sebagai roti kehidupan. Firman pengajaran tadi, bersekutu dengan Yesus roti kehidupan, firman penginjilan, hidup benar dulu. Baru jadi senjata kebenaran. Kalau kita tidak benar, mana bisa dipakai. Kalau dipaksakan, wah, merusak, tambah merusak semua. Merugikan semua. Sangat merugikan semua. Nah, tapi kalau sudah benar dipakai, nah itu baru. Saya membawa orang-orang yang tidak benar bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah, tapi juga bersekutu dengan Yesus dengan makanan keras. Pedang firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2, kabar mempelai. Kalau ini kita terima, kita makan, maka kita menerima suatu kebahagiaan surga. Nah, dunia ini sedang dalam kutukan, butuh kebahagiaan. Nah, ini yang kita bawa kemana? Kalau kita sendiri susah, ini mana bisa melayani orang? Kita punya kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi apapun. Saat miskin kita bahagia loh. Orang lain lihat, oh tertarik. Dia mungkin bilang, waduh kasihan dia. Tapi kita bahagia dia, loh bahagia dia. Wah, menjadi kesaksian. Mengerti? Nah, itu. Kemudian ada hikmat kebijaksanaan surga. Nah, itu hikmat kebijaksanaan surga. Kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Berhasil indah hidupnya dipakai. Dan kemudian ada mujizat kuasa, keubahan hidup, teladan Yesus. 5 teladan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Nah, kalau kita sudah ada teladan Tuhan, teladan Yesus, Tuhan tidak lupakan kita. Amin. Tuhan tidak lupakan. Kejadian 1:26 sampai 28 dan 31. Kejadian pasal yang pertama, kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kemudian nanti 31. 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan teladan kita. Nah, dalam terjemahan lama teladan, ini terjemahan baru rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. 3 binatang buas. Kemudian 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, mari. Jika kita memiliki teladan dari Tuhan atau Yesus, hasilnya pertama berkat. Berkat Allah memberkati mereka. Berkat pemeliharaan Tuhan secara jasmani dan rohani sampai ke anak cucu, beranak cucu. Nah, ini berkat pemeliharaan Tuhan secara jasmani rohani sampai ke anak cucu. Jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan kepastian pemeliharaan Tuhan secara jasmani rohani sampai ke anak cucu, sampai ke anak. Nah, ini pegang asal ada teladan Tuhan. Asal ada teladan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh berkat itu dicurahkan. Jaminan kepastian pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Secara jasmani, rohani sampai ke anak cucu, sampai masa depan kita, sampai anak cucu, sampai masa depan. Tidak usah takut. Ya, kaum muda, mari layani Tuhan sungguh-sungguh.
Saudara, sampai ada teladan Tuhan dalam hidup kita, ada keubahan hidup teladan. Sudah Tuhan yang memelihara. Lempinel tidak usah takut. Dulu saya bodoh. Saudara, lari 10 tahun saya takut. Takut tidak bisa makan, tidak bisa ini juga. So, bagaimana? Saudara, dan lain sebagainya. Ini berkat Tuhan. Tuhan yang memelihara, jaminan kepastian pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, saudara, kemudian taklukkanlah tadi, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ini kuasa Tuhan untuk memberi kemenangan kepada kita. Di kitab Kejadian masih ada burung, ikan, tapi di kitab Wahyu sudah jadi binatang buas. Ini berkembang. Binatang buas dari dalam laut itu ikan. Kemudian binatang melata, binatang buas dari darat. Ya, binatang buas dari dalam laut itu antikris. Binatang buas di darat itu nabi palsu. Dan burung itu sudah menjadi naga merah di udara. Burung di udara jadi naga merah, setan atau iblis. Jadi di sini kuasa Tuhan untuk memberi kemenangan atas 3 binatang buas, atas setan Tritunggal. Sumber dosa sampai puncaknya dosa. Setan Tritunggal, sumber dosa sampai puncaknya dosa. Nah, kalau menang berarti kita bisa hidup benar, hidup suci. Nah, ini kalau ada teladan Yesus. Ya, mengalahkan setan Tritunggal. Sumbernya dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan, dosa seks dan lain. Sehingga kita bisa hidup benar, suci. Sumbernya masalah. Setan Tritunggal sumbernya masalah sampai masalah yang mustahil. Kalau dikalahkan berarti semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Sampai masalah yang mustahil. Inilah kalau ada teladan Tuhan. Ada teladan Tuhan. Dan yang ketiga, ayat yang ke-31. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, tadinya Tuhan menciptakan baik, jadilah terang, baik, jadilah ini baik, 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 baik. Terakhir setelah menciptakan manusia, sungguh amat baik. Nah, beda ini, baik, 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 sungguh amat baik itu sempurna. Jadi yang ketiga, kuasa Tuhan untuk menjadikan semua baik. Jadi makan firman-lah. Semua jadi baik. Tadi saya mengatakan pada istri saya, ternyata itu luar biasa Tuhan. Kita asal saja kita mau makan firman yang benar, sudah pasti baik semua. Amin. Semua baik. Jadilah terang, terang itu baik firman. Jadilah ini, itu baik, itu baik. Amin, saudara. Yang hancur pun, sekalipun hidup kita sudah hancur, tidak ada masa depan, asal bisa makan firman penginjilan, firman pengajaran, semua bisa jadi baik. Amin, semua jadi baik. Pelayanan, saudara, mungkin kacau dan bisa baik. Semua ekonomi apa bisa baik. Itu saja. Asal makan firman, bersekutu, dipanggil Tuhan, bersekutu dengan Yesus sebagai roti kehidupan. Makan firman pengajaran yang benar. Semua jadi baik. Yang hancur jadi baik. Yang rusak jadi baik. Semua. Sampai bukan cuma baik. Bahkan sungguh amat baik. Sempurna seperti dia. Sungguh amat baik. Itu sempurna seperti Yesus. Menjadi ciptaan semula. Sempurna seperti Yesus. Mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Tidak kebetulan kalau saat ini kita bisa hadir dalam kebaktian kaum muda remaja. Tidak kebetulan. Tapi di sini ada panggilan Tuhan. Amin. Tuhan memanggil kita untuk mengutus kita. Tuhan memanggil artinya, ayo bersekutu dengan Yesus roti kehidupan. Ayo makan firman itu. Itu dulu, makan firman. Saudara, makan firman selamat. Kalau makan firman penginjilan, hidup benar selamat. Tidak dihukum, selamat. Makan firman pengajaran, saudara, ada kebahagiaan bisa dibagikan pada orang lain. Ada hikmat dari surga, keberhasilan. Saudara, ada pemakaian Tuhan dalam pembangunan tubuh dan ada mujizat, ada teladan Tuhan, keubahan hidup, ada teladan Tuhan. Kembali pada teladan Tuhan. Kalau itu terjadi,
Oh, hasilnya adalah berkat Tuhan dicurahkan. Jaminan kepastian pemeliharaan. Kuasa kemenangan atas setan, masalah selesai. Semua dosa selesai, kita hidup benar suci, masalah selesai. Air mata dihapus. Dan semua jadi baik. Yang hancur jadi baik. Yang rusak jadi baik. Yang baik bertambah baik. Sampai satu waktu, sungguh amat baik. Kita sempurna seperti dia. Menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Bersama dia, bersekutu dengan dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo makan firman, semua baik. Amin, saudara. Semua baik. Sudah, semua ada di dalam firman. Semua kebutuhan kita ada dalam firman. Tuhan panggil, jangan jauh dari Tuhan. Ayo jangan jauh dari firman. Tuhan panggil kepada kita semua. Bukan untuk merugikan, menghancurkan, tapi justru menjadikan semua baik. Bahkan sungguh amat baik, sempurna. Mari, semua baik, semua baik. Kita bangkit berdiri, dimanapun kau muda berada, kita bangkit berdiri bersama-sama. Nomor 55, nyanyian tambahan. Semua baik, semua baik. Mari, haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, yakin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan tundukkan kepala. Semua baik. Kita hanya tanah liat belaka. Haleluya. Tapi kalau mau makan firman, mendengar, ada di dalam tangan Tuhan yang membuat semua baik sampai sempurna. Haleluya. Lagi, tundukkan kepala. Tidak kebetulan kalau kita datang malam ini. Oh, haleluya. Semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Mau jadikan kita baik, sempurna. Haleluya.
Lagi. Semua baik denganku. Saya tidak panggil maju saat ini. Tapi kalau ada mau menyerahkan hidup yang sudah baik tambah baik, yang masih hancur, rusak dan lain-lain, serahkan kepada Dia. Angkatlah dua tangan ke atas. Haleluya. Lagi sekali. Haleluya. Sembah Dia. Apa yang rusak, apa yang hancur, apa yang gagal, serahkan kepada Dia. Apa yang tidak bahagia, penuh air mata, serahkan kepada Dia. Haleluya. Apa yang najis, yang kotor, yang rusak, serahkan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya Allah. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Semua baik, semua baik. Haleluya. Ya Allah. Engkau tidak menipu kami. Oh, haleluya. Ya Allah. Ya Allah. Ini kami, ini saya Tuhan. Jamah kami, jadikan baik, jadikan sempurna. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, semua kaum muda Jamah, dimanapun berada saat ini Jamah, jadikan semua baik Tuhan, semua sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau tidak menipu kami. Kuasamu sama dimanapun kami berada, di luar negeri, dalam negeri, semua kuasamu sama. Engkau jamah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, turunkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau memanggil kami bukan untuk menghancurkan kami, bukan untuk memalukan kami, tapi Engkau memanggil kami, jadikan semua baik, sehingga kami diutus oleh Tuhan sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih. Tundukkan kepala, terima kasih. Berdiam sejenak. Saya merasa ada yang sangat-sangat butuh Tuhan malam ini. Mungkin sudah hancur lebur secara jasmani, hancur lebur secara rohani, dalam nikah, rumah tangga, semuanya. Haleluya. Tuhan mau tolong kita semua. Haleluya, haleluya. Mari semua tutup mata, jangan melihat dimanapun saudara-saudara berada. Semua tutup mata. Kalau sangat butuh, jangan ikut-ikutan. Satu orang tidak sangat butuh, angkatlah dua tangan. Mungkin masa depan sudah tidak mungkin lagi. Angkatlah dua tangan ke atas. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Menciptakan langit bumi serta isinya. Tidak ada menjadi ada, mustahil menjadi tidak mustahil. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup menolong kita. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Engkau tolong kami. Tolong kaum muda remaja, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Semua jadi baik sampai sempurna. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Gembalakan kaum muda semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok.
Kami merasa jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Dimanapun kaum muda berada, Engkau tolong semua Tuhan. Terima kasih yang bekerja, Tuhan berkati dengan berkat-berkat dari surga. Buka jalan semua. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi, menghadapi ulangan harian, menghadapi Tuhan, menghadapi UTS, UAS, UNAS, menghadapi skripsi, tesis, disertasi semua. Tuhan tolong kiranya lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan, beri hikmat-Mu, pertolongan-Mu. Lulus dengan baik semua, naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan, mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepada pakai kaum muda untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Berikan pergaulan terbaik, perjodohan terbaik yang satu dalam firman pengajaran yang benar, ada buah-buah firman pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Beri keteguhan hati kaum muda, beri kesabaran semuanya. Terima kasih, beri masa depan yang indah Tuhan. Terima kasih yang sudah undur dari Tuhan, Engkau tarik Tuhan. Yang saat ini tidak hadir, dimanapun berada Engkau tarik kembali. Jiwa baru Engkau pertambahkan, gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa kaum muda remaja datang kepada Tuhan, digembalakan Tuhan, dibawa masuk dalam pembangunan tubuh Tuhan, memberkati semua. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan, kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada, kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda, selamatkan mereka semuanya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Engkau tolong, Engkau balaskan berkat Tuhan, berikan pengajaran yang benar, pakai dalam pengajaran benar, dan tambahkan jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu, hormat mulia bagi nama. Kami serahkan juga kebaktian pasca persekutuan kaum muda remaja Tuhan, tanggal 11 April yang akan datang jam 5.4 di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bukakan firman, gerakkan jiwa-jiwa datang kaum muda dari manapun datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bukakan firman sebagai pembuka jalan. Pakai kami juga menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa dalam kebaktian kaum muda, kebaktian pasca persekutuan kaum muda remaja. Tuhan memberkati kiranya. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau jamah juga Tuhan. Ivana Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tahun di rumah sakit. Engkau jamah kiranya. Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari nyanyian tambahan nomor 56. Semua baik. Semula Aku tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana yang Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, Kau jadikan hidupku berakar. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
pengumuman untuk kita semuanya pada malam hari ini. Ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Besok pagi jam 7.15 di tempat ini merupakan ibadah Paskah, ya, ibadah raya sekaligus Paskah. Kita berdoa supaya kita bisa datang mendengarkan firman Tuhan. Dan 10.30 ibadah Paskah sekolah minggu di tempat ini. Dan juga di Surabaya sorenya jam 4.30 ibadah Paskah sekolah minggu, dan jam 6:15 ibadah Paskah umum. Dan juga hari Sabtu mendatang tanggal 11 April yang akan datang ibadah Paskah kaum muda remaja di tempat ini. Paskah persekutuan kaum muda remaja, Sidang Jemaat kaum muda remaja yang ada di Surabaya, sebisa mungkin untuk bisa bergabung dengan sidang jemaat di Malang untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kemudian doa yang berulang tahun tanggal 4 April sampai 10 April 2015. Saudari Aprilia Kusumasari, Juan Immanuel Del Pierga, Surabaya, 5 April. Bapak Dwi Antanusa Prasetya, 5 April. Tisya Citra Ekasari, 5 April. Joshua Axel Priambodo, 8 April. Abraham Adi Narwastu, 8 April. Mary Wati Dameria Tampu Bolon Medan, 8 April. Paskah Abraham Alfianto Yono, 8 April. Selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk belas kasihan-Mu kepada kami kaum muda remaja yang banyak kekurangan, yang banyak kelemahan, banyak pergumulan, banyak air mata yang harus kami hadapi Tuhan. Tetapi sesuai dengan janji firman-Mu, pada malam hari ini juga Engkau akan jadikan semuanya baik, bahkan amat baik dalam hidup kami, sampai kami disucikan, disempurnakan, menjadi sama mulia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Paskah persekutuan di tempat ini di kaum muda remaja juga kami serahkan dalam tangan kemurahan Tuhan. Kau bukakan firman, gerakan kaum muda remaja untuk bisa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Paskah besok pagi di tempat ini, baik Paskah umum, Paskah sekolah minggu di Surabaya sore, Paskah umum, Paskah sekolah minggu. Tuhan bukakan firman, Tuhan bukakan jalan, gerakan sidang jemaat-Mu untuk bisa datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan belas kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjalanan kami pulang ke tempat masing-masing Engkau serta lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tibakan rumah masing-masing dengan selamat, pertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah dengan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik kaum muda remaja di tempat ini, kaum muda remaja di Surabaya, maupun kaum muda remaja yang ada di medan Tuhan. Tolong semuanya, Tuhan buka jalan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis teror jahat yang mengganggu merintangi kami, dalam bentuk apapun itu kami usirkan semuanya. Dalam nama Yesus pergi, dari Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberikan salam satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan.